kuliah kita hari Jumat, hari Kamis maksimal pukul 12 makalah dikirim ke Akila, nanti Akila ngirim ke Bu Titi gitu ya. Dikirim ke WA Akila, nanti Akila yang kirim ke WA Bu Titi, kemudian Bu Titi akan mengunggah ke setiap pertemuan. Kan kita mulai pertemuan 12 ya, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi pas UAS itu nanti kita presentasi. Pas yang pertemuan terakhir itu di MMP tidak tertulis presentasi tapi tertulis UAS, tapi kita presentasi gitu ya. Pertemuan cukup 16 kali. Kemudian mulai minggu depan yang presentasi pertama selesai undian, tolong disiapkan moderator dan notulen. Moderator bertugas untuk mengatur siapa yang membaca PPT. Membaca PPT itu maksimal 20 menit deh. Jangan terlalu lama biar punya waktu yang banyak untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman saya beri waktu untuk semua bisa menulis di chat. Meskipun tidak sempat dijawab semuanya misalnya, tapi Bu Titik punya rekamannya, Bu Titik sudah punya catatannya. Itu cara Anda menolong diri sendiri, cara Anda mengumpulkan nilai dari pertanyaan-pertanyaan tiap minggunya. Usahakan tiap minggu itu Anda aktif, tidak perlu raise hand, menghabiskan waktu, langsung di chat aja, biar nanti moderator langsung mengarahkan siapa menjawab apa. Untuk membaca PPT selain moderator dan notulen, tapi untuk menjawab semua, karena untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu termasuk moderator bisa menjawab, termasuk notulen bisa ikut menjawab. Itu bagian dari Anda mengumpulkan nilai presentasi. Terus moderator yang ngatur ya, jangan dipersilakan. Silakan teman-teman siapa yang mau menjawab. Kalau Anda buat begitu, nanti yang berani ngomong saja yang jawab. Yang dapat nilai hanya 1-2 orang, yang bisa jadi ada teman yang tidak dapat nilai sama sekali dari presentasi gitu ya. Kalau baca makalah itu kan bagian dari tugas ya. Tapi kalau membaca itu, kalau menjawab pertanyaan itu bagian Anda mencari nilai gitu. Jadi upayakan moderator adil, semua teman diberi kesempatan yang sama. Kalau jawab 3 kali semua, 4 kali semua, 5 kali semua. Dan itu yang memandu moderator, termasuk moderator juga menjawab. Termasuk notulen juga diberi kesempatan untuk menjawab. Gitu ya. Bu Titik berharap nilainya rata, kalau AA semua sak kelas gitu Bu Titik ya senang. Bagus gitu. Jadi saya juga berharap nilai bahasa Indonesia itu bisa mengangkat mata kuliah yang lain gitu, IP-nya jadi terangkat. Masa sih bahasa Indonesia hanya dapat B, kalau bisa kan dapat A, minimal AB gitu kan, AB itu 75. Baik, ada 2 slide KTI dan rujukan. Rujukan itu sebenarnya bagian dari KTI, tapi saya pisahkan filenya karena biasanya dulu tidak cukup gitu ya. Kalau waktunya cukup saya explore agak luas, tapi karena waktunya tidak cukup, jadi saya ringkas-ringkas saja gitu. Karya tulis ilmiah yang akan Anda tulis sebagai laporan penelitian itu skripsi ya. Skripsi Anda itu termasuk laporan penelitian kan. Bu Titik sempat menyinggung di bahasa Indonesia rekam ilmiah gitu ya. Nah, sistematika penulisan laporan mahasiswa itu sebenarnya sama plek dengan dosen. Jadi untuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dosen itu formatnya sama. Yang sama dengan yang ada di bahasa Indonesia untuk mahasiswa gitu ya. Jadi itu dibuat formatnya sama. Dulu seingat saya setiap dosen logikanya diberi 1 eksemplar paling tidak karya tulis ilmiah ya. Karya tulis kan ada 2 ya, bahasa Indonesia untuk mahasiswa dan karya tulis ilmiah. KTI yang ada di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu tidak sedetail yang judulnya karya tulis ilmiah.
benar-benar pedoman karya tulis ilmiah gitu ya. Ada buku itu yang diberikan pada setiap dosen. Nah, sistematika penulisan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi itu biasanya Bu Titi analogkan dengan tubuh manusia gitu ya. Terdiri atas bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Bagian awal itu selalu saya analogkan dengan kepala, bagian utama itu saya analogkan dengan badan, bagian akhir itu saya analogkan dengan kaki. Jadi nggak ada ceritanya bagian awal itu lebih besar dari bagian utama, itu yang nggak mungkin. Nah, bagian awal itu terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman moto, halaman pernyataan, halaman pembimbingan, halaman pengesahan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, dan lampiran. Penomoran bagian awal itu menggunakan Romawi kecil. Sebentar, Bu Titi itu punya skripsi di kamar. Nah, halaman sampul itu seperti ini. Hardcover ya. Yang ada di luar, halaman luar itu halaman sampul. Biasanya tebal. Kalau FIB itu terutama sastra Indonesia ya hitam, terus pelisirnya ini merah gitu ya. Kemudian ada pembatas begini. Jadi kalau orang membaca tidak ditekuk-tekuk tapi diberi batasan itu gitu. Lah, halaman judul itu yang ini halaman judul. Kalau ini disebut hardcover, halaman judul itu disebut soft cover. Apa perbedaan halaman sampul dan halaman judul yang signifikan? Di halaman judul itu ada peruntukan, saya bacakan. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana sastra pada Fakultas Sastra Universitas Jember. Fakultas Sastra, masih Fakultas Sastra ya, belum FIB. Ini skripsi tahun 2004. Skripsi tahun 2004 sudah 17 tahun kalau sekarang. Itu beda halaman sampul dan halaman judul. Kemudian halaman persembahan. Halaman persembahan itu kalau di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa ada penjelasan boleh ada boleh tidak gitu ya. Tapi kalau bimbingan Bu Titi saya sarankan nambah satu halaman pengesahan persembahan. Yang diberi persembahan itu siapa sih? Paling tidak orang yang paling berjasa pada kita, orang tua gitu ya. Anda bayangkan di halaman persembahan itu misalnya skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya atau kepada bapak ibu saya, namanya ditulis di situ. Pas Anda tunjukkan bapak ibu ini atau mama ini skripsi saya, dibuka ada nama beliau, pasti ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, membuat orang tua bangga, membuat orang tua senang, bagi saya perbuatan yang baik gitu. Makanya kalau bimbingan Bu Titi wajib hukumnya ada halaman persembahan gitu ya di situ. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya istri, mau ditambahkan di situ, dipersembahkan untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk mertuanya, ditulis di situ namanya. Nanti kalau anaknya besar bangga juga ada namanya waktu kecil, ditulis di skripsi ibunya atau deskripsi bapaknya begitu, ada kebanggaan tersendiri. Dan biasanya terakhir itu untuk alma mater tercinta begitu ya. Berikutnya halaman moto. Halaman moto itu di buku panduan juga boleh ada boleh tidak, tapi kalau bimbingan Bu Titi sih saya sarankan ada. Kalau moto yang Anda punya atau yang Anda tulis itu menginspirasi orang, jadi pahala berantai gitu. Motonya Bu Titi itu loh, dua-duanya itu nyontek. Gak punya moto sendiri Bu Titi, nyontek. Tapi jadi pahala berantai bagi beliau yang saya contek gitu. Saya suka dua moto itu. Yang satu moto bapak saya. Bapak itu selalu dari kecil mengatakan, wong nandur kuwi ngunduh. Orang menanam itu akan memetik, akan menuai hasilnya, memetik hasilnya. Kalau menanam kebaikan, ya memetik kebaikan. Nanti kalau menanam kejahatan, ya memetik kejahatan juga. Jadi
kata bapak saya atau bapak saya memberi gambaran tuh, nek wong nandur pari ya panen pari, nek tandur pari panen jagung nyolong iku jenenge gitu. Jadi jadi orang yang menanam itu akan, kalau tidak kita tuai hasilnya sekarang, kebaikan yang kita tanamkan, anak cucu kita nanti yang memetik hasilnya. Mungkin kebaikan yang Bu Titik terima selama ini juga kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam oleh bapak saya, oleh kakek nenek saya, buyut saya dan sebagainya. Itu jadi itu yang jadi koridor Bu Titik. Kadang-kadang namanya manusia itu kan ada pasti punya iri, dengki dan sebagainya, itu pasti gitu. Nah, kalau itu pas muncul gitu, ingat bapak, wong nandur kuwi ngunduh. Kemudian moto yang kedua itu long life education. Guru psikologi saya waktu SPG itu mengatakan, kalau sudah mau jadi guru harus mau belajar seumur hidup itu. Dan itu saya terapkan sampai sekarang ya. Misalnya masalah teknologi TI sekarang ini yang ada hubungannya dengan sister dan jelimet-jelimetnya sister, itu Bu Titik harus tahu gitu. Mungkin Bu Titik tidak sepandai Anda karena nggak nutut gitu ya. Tapi yang ada hubungannya dengan pekerjaan, saya harus tahu, dan saya bisa tanya ke siapapun kalau saya tidak terlalu paham. Yang jelas ke pekerjaan saya lancar gitu. Saya belajar sampai sekarang gitu tentang TI. Nah, itu moto gitu. Nah, kalau moto saya kemudian menginspirasi Anda, kemudian Anda pakai juga jadi pahala berantai untuk ayah saya, untuk guru saya gitu. Jadi moto itu menurut saya penyemangat, apa ya? Bisa jadi kalau Bu Titik memang benar-benar bisa mengingatkan gitu, bisa menyemangati gitu. Tidak malu bertanya kalau benar-benar tidak bisa, kalau masalah teknologi informasi ya. Kemudian halaman pernyataan, kalau halaman pernyataan hukumnya wajib. Ini untuk menghindari overlap dengan penelitian orang lain. Jadi di halaman pernyataan itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa skripsi yang Anda tulis atau penelitian yang Anda lakukan benar-benar asli penelitian Anda sendiri, kecuali kutipan yang ada sumber rujukannya. Nanti penulisan sumber rujukan itu akan saya refresh lagi, akan saya ingatkan kembali gitu. Nanti di slide yang kedua. Kemudian halaman pembimbingan itu kalau sekarang bisa di-download ya. Kan ada ini apa? Bimbingan tugas akhir gitu. Kalau sudah ditentukan bimbingannya, nanti di skripsi halaman bimbingan tinggal di-download. Halaman pengesahan itu menyatakan skripsi ini telah diujikan pada tanggal sekian dengan tim penguji sebagai berikut: ketua, sekretaris, penguji pertama, penguji kedua, itu juga bisa di-download di sister di TA gitu ya. Sudah disediakan oleh sister gitu. Kemudian ringkasan. Bu Titik kalau membicarakan ringkasan itu selalu saya bandingkan dengan abstrak. Yang lain-lain sebetulnya bisa Anda baca ya, ini sudah ada penjelasannya. Abstrak dan ringkasan gitu. Mengapa saya tambahi abstrak? Karena kebetulan keponakan saya itu mahasiswa UNED juga dulu. Terus sama dosen pembimbingnya itu dibulet-bulet masalah abstrak gitu. Terus dia kan panggil saya Mama. Skripsi itu pakai abstrak atau ringkasan? Ringkasan dong gitu. Kok aku disuruh ngasih abstrak gitu? Ya nggak perlu. Abstrak kan untuk artikel ilmiah. Ini aku sampai berkali-kali dikembalikan karena belum ada abstraknya gitu. Terus keponakan saya beri buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa itu, saya minta untuk membawa ke dosen pembimbingnya untuk menyampaikan dengan cara yang sopan. Mohon maaf Bapak, kebetulan laki-laki ya pembimbingnya. Mohon maaf Bapak, saya mengikuti panduan dari buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa. Kalau skripsi itu menggunakan ringkasan, kalau abstrak itu untuk artikel ilmiah jurnal gitu. Saya minta untuk halus karena dosen itu kalau kelihatan salah dan dipermalukan begitu bisa dendam, bukan bisa dendam, ya malu lah gitu. Apalagi pas di ruangan itu ada orang lain kelihatan
kelihatan teledornya, kelihatan bodohnya gitu kan, malu gitu ya, makanya pelan-pelan. Nah, laporan penelitian, skripsi, ringkasan, kalau jurnal itu abstrak ya. Sebenarnya waktu konversi kan sudah saya jelaskan, sempat saya jelaskan abstrak gitu ya. Perbedaan yang mencolok antara ringkasan dengan abstrak. Abstrak itu hanya satu paragraf, kalau ringkasan boleh lebih dari satu paragraf. Boleh lebih dari satu paragraf itu berapa? Kalau Bu Titi analognya tubuh manusia, dianalogikan dengan tubuh manusia. Pendahuluan diwakili kepala, analisis data dan analisis atau hasil dan pembahasan diwakili oleh badan, kemudian simpulan diwakili oleh kaki gitu ya. Jadi di ringkasan itu bisa 4 paragraf. Ringkasan itu mulai di situ ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan ada simpulan. Jadi bisa 4 paragraf gitu. Paling tidak 2 halaman dan 1,5 spasi. Nah, kalau abstrak 1 spasi, 1 paragraf. Meskipun 1 paragraf, abstrak itu juga harus bicara dalam tanda petik ya. Harus isinya itu lengkap. Apa isinya lengkap? Paling tidak ada permasalahan. Tidak perlu ada tujuan, karena tujuan itu sudah tercermin dari permasalahan, karena tujuan itu kan dengan permasalahan mirip gitu ya. Kemudian dengan permasalahan seperti itu mau dikerjakan dengan metode apa, kemudian hasilnya seperti apa. Kalau orang sudah membaca abstrak Anda dan tertarik, dia akan biasanya kalau di artikel itu read more gitu ya di bawahnya. Bisa mencari informasi lebih banyak. Nah, kalau dulu artikel bahasa Indonesia abstraknya bahasa Inggris, kalau artikel bahasa Inggris abstraknya bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana? Sekarang semua harus Inggris dan Indonesia, ya. Ini semua harus berbahasa Inggris dan Indonesia. Mengapa demikian? Karena sekarang Anda sebelum ujian skripsi itu kan harus submit artikel. Submit artikel itu ke OJS, Open Journal System gitu ya. Bukan jurnal cetak, sekarang sudah nggak musim jurnal cetak, OJS gitulah. Di OJS itu karena sudah diunggah di internet kan, yang baca tidak hanya yang di Indonesia, mungkin di luar Indonesia juga baca. Sehingga yang tidak paham bahasa Indonesia bisa membaca abstrak yang dalam bahasa Inggris. Kalau yang membaca itu ingin berkorespondensi, maka korespondensinya dengan penulis pertama. Makanya saya sarankan kalau di artikel itu penulis pertama, pembimbing pertama, penulis kedua, pembimbing kedua, baru penulis ketiga itu Anda. Lah kok enak Bu Titi tulisan saya kok yang pertama? Lah kan yang mengarahkan ke pembimbing juga, sama dengan dalam tanda petik secara implisit itu ya tulisan pembimbing juga. Mengapa harus pembimbing yang pertama? Alasan pertama, kalau Anda sudah lulus, koresponden dengan Anda itu terkendala. Kadang-kadang alamat emailnya ganti dan sebagainya. Kalau dosen tidak mungkin ganti, karena dosen itu pasti alamat emailnya UNED. Dosen kalau tidak pakai emailnya UNED tidak bisa akses sister gitu. Jadi selamanya sampai pensiun itu pakai emailnya UNED gitu. Nah, yang kedua, kalau dosen yang diletakkan di pertama, kalau Anda kan hanya dipakai sebagai syarat ujian skripsi. Nah, kalau dosen diletakkan di penulis pertama dan penulis kedua, artikel itu juga bisa dimanfaatkan oleh dosen untuk mengisi beban kinerja dosen. Gitu maksudnya. Jadi dua-duanya dapat, Anda dapat, dosen juga dapat. Gitu. Mengapa tidak? Gitu. Itu beda abstrak dan ringkasan gitu ya. Kemudian prakata dan kata pengantar. Beda juga prakata dan kata pengantar. Nanti kalau di skripsi yang Anda baca itu masih kata pengantar, berarti salah ya. Ubah menjadi prakata gitu. Prakata itu pengantar yang ditulis oleh, atau pernyataan yang ditulis oleh penulisnya sendiri gitu. Kalau kata pengantar, namanya pengantar, kan ada yang mengantarkan, berarti yang menulis orang lain gitu. Jadi kalau deskripsi itu pasti yang menulis
penulisnya sendiri, jadi bukan kata pengantar, pasti prakata. Kalau Bu Titi nulis buku, ada prakata, mungkin juga ada kata pengantar. Mungkin kata pengantarnya itu dekan, atau kajur, atau mungkin orang yang menurut Bu Titi sangat berpengaruh gitu. Biar menarik perhatian pembaca untuk diminta untuk membuat kata pengantar gitu. Nah, prakata selalu ya, Bu Titi itu mengingatkan pada Anda, kalau minggu yang lalu ada paragraf pembuka, ada paragraf pengantar, paragraf pengembang, paragraf penutup. Setiap menulis itu analognya seperti itu. Paragraf pengantar analognya sama dengan kepala, paragraf pengembang analognya sama dengan badan, paragraf penutup analognya sama dengan kaki gitu. Nah, prakata juga paling tidak itu tiga paragraf atau empat paragraf deh. Kalau Bu Titi itu biasanya itu mesti 4 paragraf. Mengapa 4 paragraf? Paragraf pengantar atau paragraf pembuka itu pasti 1 paragraf. Paragraf pengembang itu 2. Namanya juga pengembang, masa 1 sih? Masa sama sih? Kan tidak gitu. Sama dengan kalimat topik, kalimat pengembangnya kan pasti 2 juga. Gitu. Paragraf penutup 1, jadi 4. Di paragraf pengantar itu biasanya ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penulis mengucapkan atau kami atau kalau kelompok mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya penulisan skripsi yang berjudul bla 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 bisa diselesaikan dengan lancar. Misalnya pengantarnya apa? Terus di paragraf kedua, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada, kalau skripsi harus dimulai dari dekan. Mengapa sih kok harus dekan? Wong yang berjibaku untuk membimbing skripsi itu pembimbing. Kok ucapan terima kasihnya pertama pada dekan? Ya coba aja tidak dekan dulu. Mau apa tidak dekan tanda tangan? Ya tidak mau lah. Aturan struktural itu kalau tingkat fakultas pasti dekan, kajur, kaprodi, pembimbing atau DPA dulu, karena sebelum pembimbing kan Anda diarahkan DPA kan, DPA dulu, pembimbing, dosen, admin dan sebagainya gitu. Admin dan sebagainya. Itu di paragraf kedua. Atau misalnya kalau penelitian Anda itu penelitian lapang, misalnya bupati, camat, kepala desa, sekretaris desa, kaur apa gitu. Atau kalau penelitian budaya, bupati, dinas pariwisata, kadin kasub apa gitu. Kalau di perusahaan direktur, kepala bagian keuangan, kepala bagian kepegawaian, bagian apa gitu. Itu ucapan terima kasih itu menunjukkan bahwa kita tahu berterima kasih karena banyak yang membantu kita gitu. Ya sama dengan ucapan terima kasih pada Allah, puji syukur pada Allah. Kalau ada yang mengatakan, mengapa sih selalu diawali dengan ucapan syukur terlalu monoton, terlalu stereotip gitu. Kalau ada dosen yang mengatakan begitu, Bu Titi mengatakan ateis. Gitu. Kalau orang bertuhan ya wajar lah. Terima kasih atau syukur pada Tuhan, karena kalau orang pandai bersyukur kan akan ditambah nikmatnya begitu. Bahasa Indonesia kan termasuk mata kuliah pembentuk karakter ya. Tidak hanya bersyukur pada Allah, tapi terima kasih pada sesama manusia karena kita dibantu membentuk jiwa yang tahu berterima kasih gitu, nggak ngemplang terus dibantu seenak dewe gitu. Ya tahu ucapan terima kasih lah. Sampai kalau di fakultas itu sampai tenaga administrasi, nggak ada tenaga administrasi itu loh. Kuliah kita nggak akan jalan gitu. Ya yang urus sister itu siapa kalau nggak tenaga administrasi? Dosen? Ya enggak lah. Dosen tugasnya ngajar tok gitu. Paling ketua TI gitu dosen TI atau dari dosen teknik gitu ya. Tapi yang mengoperasionalnya jelimet-jelimetnya tiap hari memantau dan sebagainya sekian ratus kelas itu siapa? Admin. Terus Anda tidak berterima kasih pada admin ya, tidak tahu berterima kasih. Kemudian paragraf ketiga mungkin ucapan terima kasih selain ucapan terima kasih pada beberapa pihak yang
formal istilahnya, yang non formal juga mulai orang tua Anda tulis lagi di situ, kemudian teman-teman satu angkatan. Kalau bimbingan Bu Titi, biasanya Bu Titi menyarankan jangan disebut nama gitulah. Teman seangkatan 2021-2022 jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, daripada orang 100 disebut satu-satu. Kan satu angkatan 100 tuh. Kalau satu angkatannya 300. Satu angkatan 100 tuh. Kalau disebut satu-satu, kalau satu saja tidak disebut karena Anda lupa, iku pasti sirik ambek aku. Aku tok lo gak disebut di prakatane, padahal konco-koncoku disebut kabeh. Nah, suudzon kan orang, padahal mungkin Anda lupa, terlewat gitu. Itu menunjukkan suudzon. Terus di situ juga terima kasih pada teman-teman seangkatan tuh biasanya kan kerjasama, saling membantu, suka duka bersama satu angkatan itu tidak terlupakan. Makanya kan kalau sekarang Bu Titi punya WA group angkatan kuliah 82, Bu Titik kan 82 ya, angkatan kuliah 82. Angkatan mulai SD, SMP, SPG, kemudian S1, S2, Bu Titik itu kemarin itu punya grup hampir 70. Sudah saya buang sekitar 25. Sekarang tinggal 45-an, masih ada tambahan lagi. Makanya kan kalau Bu Titi ditawari di grup kuliah gini, Bu Titi mau dimasukkan grup gak usah. Saya japri dengan koordinator saja. Kalau dimasukkan grup, aduh, terlalu banyak grup. Terus mahasiswa tidak bisa leluasa guyon di grup itu karena ada dosen. Bu Titi tidak mau kalau seperti itu. Pasti grup itu macet kalau ada dosen dan mahasiswa gitu. Kemudian teman-teman satu kos, barangkali Anda sering utang dengan teman, ucapan terima kasih teman-teman satu kos, ya bolehlah. Kalau satu kos disebut nama boleh. Teman-teman KKN misalnya, ya apapun lah, itu di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf terakhir yang analognya sama dengan kaki itu, seringkali mahasiswa itu membuat pernyataan yang lebay gitu ya. Lebay tralala gitu kalau menurut Titik. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan skripsi ini gitu. Kalau saya dapat skripsi itu saya kembalikan. Jangan ujian dulu, kan belum jauh dari sempurna gitu. Pernah Bu Titik, ini bukan guyon. Pernah, kan jauh dari sempurna, kenapa harus ujian gitu. Tapi ini sudah disetujui pembimbing 1, pembimbing 2, Bu. Ini sudah kami unggah di Sister, sudah dapat SK dari dekan. Lah kalau begitu ya sempurna dalam tanda petik. Selesai untuk ukuran kamu sebagai mahasiswa. Sempurna untuk ukuran mahasiswa, bukan ukuran dosen gitu. Jangan merendahkan diri dengan jauh dari sempurna, jatuhnya itu minder gitu. Kalau Bu Titik menyarankan jangan sampai minder dengan tulisan sendiri. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk pembaca dan dapat dijadikan landasan untuk penelitian berikutnya. Karena kalau orang akan meneliti tentang sesuatu, misalnya kalau Bu Titik meneliti tentang naskah drama Panembahan Reso W.S. Rendra, begitu, kemudian orang kalau meneliti, ada yang ingin meneliti W.S. Rendra, Panembahan Resonya W.S. Rendra, boleh dengan perspektif lain, dengan teori lain, dengan metode lain, itu boleh. Sekecil apapun itu pasti ada manfaat. Misalnya mahasiswa membaca skripsi di perpustakaan, kemudian dia menemukan, oh ternyata ini bukunya Mursal Isten. Oh, aku mencari buku ini sudah lama nggak ketemu, lupa judulnya apa. Pernah dijelaskan Bu Titik tapi judulnya lupa. Oh, ternyata ini judulnya. Dicarilah di net, carilah di Lazada, di Shopee, ketemu bukunya gitu. Itu kan sudah manfaat gitu. Daripada jauh dari sempurna gitu ya. Saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa minder gitu. Kalau Anda tidak menghargai diri sendiri, jangan berharap orang lain menghargai Anda gitu. Harus kita sendiri yang menghargai diri sendiri dulu. Baru orang lain itu akan respect pada kita, akan menghargai kita gitu. Kalau mahasiswa Bu Titik, mahasiswa sastra Indonesia, saya ajari narsis gitu. Setiap orang itu punya kelebihan. Jangan tonjolkan punya kelebihan dan kelemahan. Jangan tonjolkan kelemahannya, tonjolkan kelebihannya gitu.
Ada dulu ini intermezzo ya. Ada dulu yang mengatakan saya punya bibir yang seksi gitu. Jadi setelah saya mengenal lipstik, saya akan menyesuaikan warna lipstik saya dengan inline dengan kudung dan baju. Kalau ini baju saya biru dongker, kudungnya ungu, lipstik saya pasti ungu. Gak mungkin saya pakai lipstik merah gitu. Ya seperti itu. Jadi menonjolkan apa yang bagus di diri kita. Dulu rambutnya Bu Titik waktu mahasiswa itu sepinggang. Karena rambut saya itu hitam dan bagus. Saya rawat betul dengan bagus karena itu kelebihan saya gitu. Jadi itu narsis itu isi di situ. Bagian utama intermezzo panjang nanti Bu Titik narsis orangnya. Bagian utama itu juga bisa dianalogkan dengan kepala, badan, kaki gitu ya. Pendahuluan itu bagian utama itu di atas pendahuluan itu kepala, analisis atau pembahasan itu sama dengan badan, kemudian penutup itu sama dengan kaki gitu ya. Jadi kalau secara garis besar bagian utama itu pendahuluan, analisis, penutup gitu. Kalau di FIB itu begitu, di sastra Indonesia begitu. Nah, kalau di buku bahasa Indonesia untuk mahasiswa, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil, bab 5 pembahasan hasil, bab 6 penutup. Kalau di sastra Indonesia FIB itu kajian pustaka dan metode itu masuk pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode gitu, dibuat simple gitu. Kemudian bab 2 itu biasanya itu unsur intrinsik, bab 3-nya ekstrinsik, kemudian kesimpulan gitu. Saya memberi contoh sastra ya, karena Bu Titik kan orang sastra. Kalau masuk ke ilmu Anda, Bu Titik nggak akan paham. Anda bisa menganalogkan dengan ilmu Anda gitu. Ya, misalnya kalau saya menganalisis naskah drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra, nggak ada ceritanya orang Indonesia nggak kenal W.S. Rendra, kupek, nggak kenal itu, nggak tahu karya W.S. Rendra itu kupek menurut Bu Titik, karena itu penyair dan dramawan yang sangat terkenal dan spekta, meskipun sudah wafat berapa tahun yang lalu ya, mungkin hampir 10 tahun ya, 7-10 tahunan gitu mungkin ya, berarti agak lupa. Di pendahuluan itu di latar belakang masalah, Bu Titi akan merancang 4 paragraf. Selalu saya rancang dulu 4 paragraf. Paragraf pengantar, 2 paragraf pengembang, 1 paragraf penutup gitu ya. Di latar belakang misalnya kalau saya buat judulnya itu drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra, titik 2 kajian culture studies misalnya begitu ya, kajian budaya gitu ya, kerennya kan culture studies gitu ya, kalau kajian budaya itu kok nggak terlalu keren gitu. Nah, di latar belakang masalah itu saya bisa pikiran utamanya, mengapa saya pilih naskah drama, mengapa tidak prosa, mengapa tidak puisi, argumennya harus apa kelebihan naskah drama dibandingkan prosa dan puisi menurut saya gitu, sehingga saya memilih naskah drama. Kemudian di paragraf kedua, pikiran utamanya mengapa di antara sekian puluh ratus atau sekian ratus pengarang Indonesia atau pengarang naskah drama saya pilih Rendra, apa kelebihan Rendra dibandingkan pengarang yang lain. Jadi saya ceritakan kronologi kelebihan Rendra di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf kedua, di paragraf ketiga, mengapa di antara ratusan karya Rendra saya pilih Panembahan Reso? Saya harus menuliskan semua karya Rendra
dan mengerucutnya ke Panembahan Reso. Panembahan Reso itu karya masterpiece-nya Rendra di bidang drama gitu ya. Bentuknya konvensional, drama konvensional. Rendra itu punya drama mini kata gitu ya. Bebop, perjuangan suku naga yang kayak gitu tuh agak-agak mini kata, agak-agak absurd gitu. Tapi Panembahan Reso itu konvensional dan Panembahan Reso itu masterpiece-nya Rendra. Kemudian di paragraf keempat, mengapa Panembahan Reso karya W.S. Rendra itu menurut saya cocok dianalisis dengan culture studies gitu. Panembahan Reso itu karya sastra yang diterbitkan tahun 80-an sekian pada masa pemerintahan Soeharto, dan meskipun latarnya itu latar kerajaan, Panembahan kan kerajaan begitu, tapi dia nyindir pemerintahan Soeharto gitu. Jadi minimal 4. Kalau di paragraf pengembang itu menurut saya kurang, menurut Anda kurang, mau dibuat 3 paragraf, mau dibuat 4 paragraf, ya monggo. Tapi paling tidak yang paling banyak itu di paragraf pengembang ya. Paragraf pengantar itu 1 paragraf, paragraf penutup itu 1 paragraf, di paragraf pengembang itu bisa Anda kembangkan. Ini argumen Anda gitu ya. Argumen Anda kalau pengantar itu yang dipilih di pengantar gitu. Kemudian rumusan masalah. Karya sastra itu kan ada unsur intrinsik, ekstrinsik ya. Saya yakin Anda paham gitu. Intrinsiknya itu intrinsik naskah drama. Sehingga di permasalahan pertama itu akan saya buat pertanyaan. Kalau perumusan masalah itu kalimat pertanyaan ya, bukan pernyataan, pertanyaan. Bagaimana keterkaitan antar unsur naskah drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra. Kemudian unsur ekstrinsiknya berhubungan dengan culture studies. Bagaimana unsur budaya dalam naskah drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra. Nanti unsur budayanya itu bisa banyak gitu ya, bisa menggunakan macam-macam. Nah, tujuan itu harus sama plek rumusannya dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu ada 2 seperti tadi, tujuannya harus 2. Mendeskripsikan keterkaitan antar unsur naskah drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra. Mendeskripsikan unsur budaya dalam naskah drama Panembahan Reso karya W.S. Rendra. Nggak boleh perumusan masalah 2 terus tujuannya 3. Lah tujuan yang 1 itu akan mencapai masalah yang mana? Atau sebaliknya, perumusan masalahnya 2, tujuannya ada 3. Lah tujuan yang ketiga itu akan mencapai masalah yang mana? Permasalahannya 2. Antara permasalahan dengan tujuan harus klop. Manfaat yang Anda peroleh setelah menganalisis itu bisa manfaat secara teoritis, bisa manfaat secara praktis. Paling tidak salah satu manfaatnya penelitian Anda bisa dipakai untuk landasan penelitian berikutnya untuk kajian pustaka ini. Ya. Jadi ini kalau di FIB setelah tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu tinjauan terhadap pendahulu, terhadap penelitian dahulu. Jadi kalau Bapak sedang pijet, jadi Bapak di jadwalnya Bapak pijet, jadi Bapak ada temannya, jadi dari leluasa ngajar. Siapa saja yang sudah menganalisis naskah drama Panembahan Reso gitu, bukan teorinya, tapi bahan kajiannya. Kalau teori bisa sak dunia, teori tentang pariwisata, teori tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, akuntansi bisa sak dunia gitu. Teori tentang culture studies bisa sak dunia. Tapi yang menganalisis tentang Rendra itu pasti orang Indonesia. Oh iya, sebentar ya. Terima kasih Bu Edi. Saya ternyata ya itu tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka itu siapa-siapa yang membahas tentang Panembahan Reso itu akhirnya mengerucut ke penelitian kita. Ternyata Panembahan Reso belum pernah dibahas dengan teori culture studies gitu. Itu yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain biar tidak overlap. Nah, setelah itu berarti kan 1.4 itu tinjauan pustaka, 1.5 landasan teori.
otomatis teori yang berhubungan dengan intrinsik, teori yang berhubungan dengan ekstrinsik, teori yang berhubungan dengan struktur naskah drama, teori yang berhubungan dengan culture studies. Kemudian 1.6 metode penelitian gitu. Untuk metode penelitian ini Bu Titi ke materi ya, karena seringkali saya selalu minum sedikit-sedikit tapi sering gitu. Penelitian itu ada dua ya, penelitian lapang dan penelitian pustaka. Kalau penelitian tentang Panembahan Reso tadi kan naskah drama, jadi sudah ada naskahnya, ada di perpus, jadi penelitian pustaka gitu. Nah, penelitian lapang berarti harus datang ke lapang dan menggunakan metode penelitian lapang. Metode penelitian lapang itu biasanya harus paling tidak berisi tentang ini. Saya tidak bisa masuk ke substansi ilmu Anda, tapi yang akan saya sampaikan itu selalu dilakukan kalau orang melakukan penelitian lapang. Misalnya kalau penelitian lapang itu Bu Titi meneliti seblang aja lah. Kalau orang Banyuwangi tahu seblang ya, kupek, nah orang Banyuwangi nggak tahu seblang. Seblang itu ada dua, seblang Olesari dan seblang Bakungan. Seblang Olesari itu tempatnya dilaksanakan di Olesari, waktunya setelah Hari Raya Idul Fitri selama 1 minggu. Seblang Bakungan itu tempatnya di Bakungan, waktunya setelah Hari Raya Idul Adha, setelah maghrib, ada nanti ditentukan waktunya setelah maghrib sampai selesai, biasanya sampai tengah malam gitu ya. Nah, kalau orang meneliti seblang tidak ditentukan waktunya, terjun ke masyarakat pas bulan Agustus, ya nggak nemu seblang, nggak akan bertemu dengan seblang. Salah. Itu berarti dia harusnya melakukan penelitian awal, mencari informasi sebanyak-banyaknya, harus tahu kalau seblang itu bersih desa dan tidak dilakukan di sembarang tempat dan sembarang waktu gitu. Penari seblang itu harus keturunan pohon penari, baik seblang Olesari maupun seblang Bakungan. Penari seblang Olesari itu gadis yang belum menstruasi. Penari seblang Bakungan itu perempuan tua yang sudah menopause. Artinya dua penari itu sudah tidak mengeluarkan darah haid, karena darah haid itu dianggap kotor. Karena kotor itu penari tidak bisa trans. Roh leluhur tidak bisa masuk ke dalam tubuh penari. Karena dua-duanya baik yang Olesari maupun yang Bakungan itu penarinya itu trans. Jadi merem, menari dengan merem gitu. Kalau di Olesari itu mulai 1:30 sampai sekitar 4:30 sore, pukul 14 sampai 16.30 sekitar itu, merem, nari full. Kalau yang di Bakungan itu setelah selesai maghrib itu Idar Bumi, setelah Idar Bumi itu makan pecel pitik itu bersama-sama, kemudian kumpul ke arena yang dekatnya Balai Desa Lama itu di sekitar Isya gitu, menjelang Isya gitu, kalau tidak Isya. Di antara itulah waktunya gitu. Menyesuaikan dengan trendsnya penari. Kalau penari seblang Olesari itu trendsnya di atas panggung, kalau penari seblang Bakungan itu trendsnya di rumah dukun gitu. Kalau Bu Titi cerita itu bisa panjang ya. Kapan-kapan kalau ingin tahu saya cerita nih. Itu tempat, waktu dan tempat ya. Kalau Anda penelitian ke perusahaan kan harus juga ditentukan waktunya. Kalau Anda penelitian di di kantor pemerintahan kan juga harus ditentukan tempat dan waktunya. Menentukan tempat dan waktunya itu kan berhubungan nanti juga dengan izin penelitiannya gitu ya. Kemudian kalau titik penelitian seblang Olesari populasinya Banyuwangi secara keseluruhan tidak, desa Olesari secara keseluruhan, iya desa Olesari populasinya, sampelnya Olesari di Dukuh yang tempat diadakannya ritual seblang itu. Jadi di tempat itu ada arena bulat begitu, diameter berapa ya?
mungkin sekitar 10 meter, 8 sampai 10 meter gitu ya diameternya. Kemudian tinggi, kemudian di tengah-tengah itu tempat gamelan, kemudian di luar itu ada pagar dari bambu begitu. Nah, penarinya itu muter begini, ada 2 pengiring yang satu laki, yang satu perempuan. Yang laki itu jagani biar penari tidak nabrak penambuh gamelan, yang perempuan di sebelah sini jagani biar penari tidak nabrak pagar dan jatuh ke penonton gitu. Itu sampelnya itu orang-orang daerah situ. Informannya bisa penarinya, bisa dukunnya, bisa kerawat desa, bisa panitia, bisa penambung gong, bisa pengiring, bisa waranggononya, bisa nenek atau sesepuh penari. Jadi kalau penari oleh Sari itu tidak ditentukan siapapun bisa jadi penari, tidak, dari pohon. Jadi ini semua sampai buyut-buyutnya itu penari gitu. Dan sebelum penari yang ini jadi penari, malamnya, sorenya gitu biasanya ada keluarganya yang tren kemasukan roh leluhur menunjuk siapa penarinya gitu. Nggak bisa ditentukan oleh manusia penarinya. Pernah rantingnya ya sepupunya, sepupu adik dari itu, sepupu penari itu merasa cucunya cantik jadi ingin jadi penari gitu, udah itu dijadikan penari. Pas waktu itu kebetulan waktu pelaksanaan seberang itu ditentukan oleh Dinas Pariwisata. Anda lihat kalau di googling gitu sekitar kalau nggak 2013 gitu, Bu Titik lupa antara tahun itu gitu ya, antara tahun itu 12, 13, 14 gitu Bu Titik lupa. Jadi penari itu dibawa ke panggung, biasanya kan didudukkan di kursi, kemudian di pangkunya itu ada tampah sesaji begitu, kemudian dukunnya merapal mantra. Kakinya Bu Titik ketatap. Dukunnya merapal mantra, terus musik mulai dimainkan, gending-gending pembuka mulai dimainkan, itu tangan penarinya itu diletakkan di mata begini sampai hampir 2 jam, sampai ininya untuk setelah selesai itu matanya itu sampai sakit karena ketekan terus dengan tangan begini. Sampai keliengan gitu, tidak bisa trance. Terus sampai 3 hari tidak bisa trance, hari ketiga sore begitu kesurupan dia mau penarinya tetap suidah. Suidah itu setelah tahun ketiga dia menstruasi, tapi masih kalau seperti itu masih boleh nari karena pas pertama itu dia belum menstruasi. Setelah ketiga itu menstruasi, jadi pas keempat itu pas yang tidak bisa trans itu roh leluhur itu masih minta suidah. Kalau tidak suidah minta 7 anak laki-laki sebagai tumbal. Lah gila apa? 7 anak laki-laki kecil gitu ya, usia 7 tahunan gitu, sebagai tumbal kalau tidak mau suidah yang jadi penarinya gitu. Akhirnya besok sebelang itu diadakan lagi dan penarinya suidah gitu. Karena menurut leluhur mintanya masih suidah. Itu sampel informan ya. Jadi yang kemasukan roh ini juga bisa kadang-kadang neneknya, kadang-kadang ibunya gitu bisa dijadikan informan juga gitu. Kemudian definisi operasional. Operasional itu apa sih? Kata-kata yang menurut Anda kalau tidak dijelaskan orang tidak akan mudeng gitu. Misalnya tentang dukun, tentang pengertian seblang, tentang macam-macam lah yang ada hubungannya dengan penelitian. Dukun itu penting dijelaskan karena dukun Banyuwangi dengan dukun Tengger itu beda gitu. Kalau dukun Banyuwangi itu dukun yang bisa nyantet, yang bisa ngerapal gitu ya, ngerapal orang gitu ya, menyembuhkan atau apa gitu ya, pokoknya bisa nyantet gitulah. Kalau dukun Tengger itu kan ketua adat, pimpinan ritual Kasodo Tengger itu dukun istilahnya. Nah, kayak gitu tuh pokoknya sesuai dengan ilmu Anda lah. Kalau tidak dijelaskan orang lain tidak akan paham. Nah, itu
definisi operasional maksudnya begitu. Dan uraian lain yang menurut Anda penting. Kemudian hasil dan pembahasan. Kalau di fakultas lain hasil itu bab sendiri, pembahasan bab sendiri. Kalau di FIB penelitian kami sastra Indonesia tidak, hasil dan pembahasan itu jadi satu gitu. Jadi misalnya saya wawancara Suidah gitu ya, kebetulan beberapa kali gitu ketemu dengan Suidah gitu, bisa ketemu dengan Suidah itu susah ditemui gitu, bisa ketemu dengan Suidah, bisa wawancara, hasil wawancara, petikan wawancara itu bawahnya langsung analisis gitu. Jadi hasil dan pembahasan itu jadi satu. Kalau toh dipisah atau jadi satu tidak masalah, yang penting ada hasil, ada pembahasan begitu. Simpulan dan saran gitu. Simpulan itu simpulan dari analisis ya, bukan mulai pendahuluan. Kalau mulai pendahuluan itu ringkasan gitu. Kalau simpulan itu dari analisis. Kemudian saran itu kalau penelitian lapang, kalau penelitian pustaka tidak saran. Nah, kalau meneliti tentang Rendra terus pakai saran, memberi saran pada Rendra di kuburan kan tidak perlu gitu. Kemudian bagian akhir itu pertanggungjawaban ilmiah, ada daftar istilah kalau ada, daftar rujukan, endnote, lampirannya ini yang nanti saya jelaskan di file tersendiri. Tidak ngebut ya, masih berapa waktunya? Oh, masih cukup. Masih 35 menit. Rujukan, ini terakhir ya. Rujukan itu tingkat kesalahannya tinggi. Dalam penulisan karya ilmiah tingkat kesalahannya cukup tinggi gitu ya. Kalau zaman Bu Titik kuliah dulu rujukan tuh hanya